Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia Ramadhani dengan NIM PO 71420324101 Program Studi Sarjana Terapan. Dan dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya menjaga identitas bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan masyarakat. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin dari kebudayaan, karakter, dan kepribadian suatu bangsa. Selanjutnya, bahasa Indonesia adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebagai negara multikultural, bahasa Indonesia menjadi pemersatu dari ribuan pulau, suku, dan budaya. Maka bahasa Indonesia bukan hanya media komunikasi, tetapi juga simbol persatuan nasional dan jati diri bangsa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital, penggunaan bahasa Indonesia baku mulai tersisihkan. Bahasa gaul, singkatan, dan campuran dengan bahasa asing semakin mendominasi, terutama di media sosial. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pelestarian bahasa baku dan dapat mengancam kekuatan identitas bangsa jika tidak disikapi dengan serius. Selanjutnya, rumusan masalah. Beberapa pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mengapa penggunaan bahasa Indonesia baku mulai ditinggalkan? Yang kedua, apa dampak dari penggunaan bahasa tidak baku terhadap identitas bangsa? Dan yang ketiga, bagaimana cara atau solusi untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi bahasa Indonesia baku? Selanjutnya, tujuan presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia baku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keluhuran bahasa nasional. Selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bentuk standar dari bahasa Indonesia. Artinya, bahasa ini merupakan bentuk yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bentuk yang benar serta resmi untuk digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa standar ini tidak hanya mengutamakan kelancaran komunikasi, tetapi juga konsistensi dan keseragaman dalam penggunaannya di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, bahasa baku digunakan dalam konteks resmi dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD versi kelima. Konteks resmi yang dimaksud mencakup situasi formal seperti surat menyurat resmi, penyusunan dokumen pemerintahan, karya ilmiah, pidato kenegaraan, serta komunikasi akademik. EYD versi kelima menjadi panduan terbaru yang menggantikan versi sebelumnya dan menjadi dasar penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, bahasa Indonesia baku dijadikan sebagai acuan dalam dunia pendidikan, administrasi, dan media. Dalam pendidikan, bahasa baku digunakan dalam buku pelajaran, pengajaran di kelas, dan penulisan karya tulis. Dalam administrasi, digunakan dalam dokumen, laporan, dan komunikasi antar instansi. Sedangkan dalam media massa, bahasa baku digunakan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bahasa baku harus sesuai dengan aturan penulisan dan tata bahasa yang resmi. Maksudnya, dalam penulisan atau berbicara, kita perlu mengikuti kaidah atau aturan yang sudah ditetapkan dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD versi kelima, yang saat ini menjadi pedoman terbaru dalam penggunaan bahasa Indonesia. EYD ini sudah mengalami 5 kali perubahan sejak pertama kali dibuat, agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, bahasa baku digunakan dalam komunikasi formal, seperti saat membuat surat resmi, laporan sekolah atau kampus, berita, sampai saat menyampaikan pidato. Bahasa baku ini membantu agar kita terdengar lebih sopan,
jelas, dan mudah dipahami oleh semua orang, termasuk dari berbagai daerah yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi, kita tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau istilah-istilah asing yang tidak perlu. Karena itu bisa menyebabkan makna yang menjadi tidak jelas. Bahasa baku membantu menjaga kesatuan bahasa kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi di instansi dan pemerintahan. Bahasa baku digunakan dalam surat dinas, dokumen resmi, pengumuman pemerintah, dan komunikasi antar lembaga agar pesan yang disampaikan jelas, sopan, dan tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua, sebagai sarana pembelajaran di sekolah dan universitas. Bahasa baku digunakan dalam buku pelajaran, soal ujian, atau diskusi akademik agar siswa terbiasa berbahasa dengan baik dan benar sejak dini. Yang ketiga, sebagai simbol jati diri dan pemersatu bangsa. Di tengah keragaman bahasa daerah di Indonesia, bahasa baku berperan sebagai pengikat persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, yang keempat, mempermudah komunikasi lintas daerah dan generasi. Karena bersifat standar, bahasa baku bisa dipahami oleh siapa saja, baik dari daerah manapun atau usia berapapun. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan kredibilitas dalam komunikasi profesional. Saat menulis surat lamaran, membuat presentasi, atau wawancara kerja, penggunaan bahasa baku menunjukkan sikap profesional dan keseriusan. Selanjutnya, yang keenam, menjadi bagian dari sistem hukum dan administrasi negara, undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua dokumen resmi negara ditulis dalam bahasa baku agar maknanya tidak disalahartikan. Selanjutnya, bahasa baku di era digital. Yang pertama, media sosial mendorong gaya bahasa tidak baku. Banyak orang menggunakan singkatan, kata gaul, atau mencampur bahasa asing dalam media sosial, sehingga sering mengabaikan aturan bahasa yang benar. Yang kedua, penggunaan bahasa baku penting untuk komunikasi efektif dalam komunikasi yang bersifat formal seperti diskusi daring, surat elektronik, atau presentasi. Bahasa baku tetap diperlukan agar pesan kita dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, caption, chat, dan email formal perlu mengikuti kaidah bahasa. Meskipun di dunia digital, kita tetap perlu menjaga kesopanan dan kejelasan dalam menulis agar pesan tetap terlihat profesional dan sopan. Selanjutnya, dampak bahasa tidak baku. Yang pertama, menurunnya mutu bahasa dan literasi. Penggunaan bahasa tidak baku secara terus-menerus dapat menurunkan kemampuan menulis dan berbicara secara benar. Yang kedua, potensi kesalahpahaman dalam komunikasi. Bahasa tidak baku sering memiliki arti yang tidak jelas atau bisa ditafsirkan berbeda oleh orang lain, sehingga menyebabkan salah paham. Yang ketiga, terkikisnya nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional. Bahasa adalah bagian dari jati diri bangsa. Jika bahasa Indonesia diabaikan, maka rasa cinta tanah air juga bisa ikut luntur. Selanjutnya, peran lembaga dan pemerintah. Yang pertama, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Balai Bahasa sebagai pedoman. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Balai Bahasa memberikan standar penggunaan kata dan penulisan yang benar. Yang kedua, Kemendikbudristek mendorong literasi bahasa sejak dini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan berperan penting dalam memberikan pendidikan bahasa sejak anak usia dini. Selanjutnya, yang ketiga, sekolah dan guru memiliki peran penting dalam pembinaan bahasa. Guru adalah teladan dalam berbahasa di lingkungan pendidikan. Melalui guru, siswa bisa dibina untuk membiasakan diri berbahasa dengan baik dan benar. Selanjutnya,
peran generasi muda. Yang pertama, menjadi teladan dalam berbahasa baik di ruang digital. Generasi muda dapat memberi contoh dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan tepat di media sosial. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dalam tugas, diskusi, dan media sosial. Hal ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan kecintaan terhadap bahasa sendiri. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya dengan terus menggunakan dan melestarikan bahasa baku, generasi muda ikut menjaga warisan budaya bangsa. Selanjutnya, upaya menjaga bahasa Indonesia baku. Yang pertama, menggunakan bahasa baku di lingkungan keluarga, kampus, pemerintah, dan publik. Membiasakan diri berbicara dengan bahasa baik dan benar di lingkungan sehari-hari adalah langkah awal menjaga bahasa. Yang kedua, mengadakan lomba pidato, menulis artikel, serta pelatihan guru. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan berbahasa baku di masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Penggunaan bahasa Indonesia baku merupakan cerminan cinta kita kepada tanah air. Bahasa adalah identitas bangsa. Mari bersama-sama menjaga, menggunakan, dan membudayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar demi martabat bangsa kita di masa kini dan masa depan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan semangat untuk mencintai bahasa kita sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.